بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-21 Ramadan, kita masih bisa berkumpul dan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang al-muwasah, menumbuhkan rasa solidaritas dan memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan. Termasuk di antaranya adalah memberikan kemudahan kepada seorang muslim yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terlilit hutang. Kita melanjutkan kembali masih dalam pembahasan ini. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa an Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abi Qatadah, anna Abu Qatadah talaba ghariman lahu, bahwa Abu Qatadah mencari seorang yang pernah berhutang kepadanya. Karena Abu Qatadah ingin menagih hutang dari seseorang, maka dia mencari orang itu. Fatawara anhu, maka orang yang dicari oleh Abu Qatadah ini berusaha menghindar, sembunyi-sembunyi. Dan begitu keadaan seorang yang terlilit hutang, subhanallah. Apalagi kalau menghadapi mereka-mereka yang tidak kenal lemah lembut, tidak mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan seorang memberikan tempo dalam pelunasan hutang, maka seorang itu dalam keadaan ketakutan, hidupnya enggak tenang, lari sana kemari. Kenapa? Karena rumahnya tiap hari terus didatangi oleh para penagih, pagi siang malam. Yani subhanallah. Dan ini juga nasihat bagi para ikhwas sekalian. Jangan memudah-mudahkan untuk berhutang, ya, menggampang-gampangkan dalam permasalahan ini. Jangan. Hanya karena bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Beda kalau seorang terpaksa. Tapi kalau tidak, dia ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya, akan tetapi di kemudian hari dia akan hidup dalam keadaan kesulitan,
gelisah karena saking banyaknya para penagih yang datang kepadanya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita, manfaatkan apa yang cukup. Ya. Manfaatkan, itu lebih baik daripada harus berhutang, apalagi kepada seorang yang tidak dikenal, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, tidak mengenal hadis, tidak mengerti tentang adab dalam permasalahan ini dan keutamaan seorang yang memberikan tempo. Menghindar itu lebih afdal. Ya. Kebanyakan mereka bahkan di kalangan kaum muslimin, khususnya muslimat, para wanita, itu senangnya kredit barang. Kredit barang. Nah, barang ini dikredit, tambah lagi barang yang satu. Akhirnya setiap bulan kesulitan dia untuk melunasi barang-barang tersebut. Bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan tanpa harus berhutang. Ya, kalau memang butuh kepada sesuatu itu, ya dikumpul uang sedikit demi sedikit. Itu lebih aman, lebih afdal. Dan lebih selamat keluar dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam masalah hukum mengkredit barang. Fatawara anhum, maka orang ini pun berusaha untuk bersembunyi dari Abu Qatadah karena dicari-cari. Tsumma wajadahu, akhirnya Abu Qatadah menemukan. Jadi dia berusaha menghindar tapi akhirnya ketahuan juga. Faqala, maka dia pun mengatakan kepada Abu Qatadah, ini mu'sir, saya ini orang susah. Yani dalam kondisi dia belum mampu untuk melunasi hutangnya. Faqala, maka berkata Abu Qatadah, Allah, demi Allah kamu, suruh sumpah, demi Allah kamu benar-benar dalam keadaan sulit. Qala, Allah, demi Allah benar-benar dalam keadaan sulit. Qala, berkata Abu Qatadah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yunajjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sir aw yadha anhu. Barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia berikan kelapangan, keleluasaan, kelonggaran kepada seorang dalam keadaan kesulitan atau melunaskan hutangnya, yakni menganggap apa yang dia pinjam itu sudah tidak ada lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Ini nikmatnya berhutang kepada seorang yang mengerti agama. Ya, dia mengetahui saudaranya dalam keadaan sulit. Nah, dia berikan tempo atau sekalian dia gugurkan hutang tersebut seakan-akan tidak ada. Dan ini menunjukkan iman, keimanan seorang ketika dia melakukan itu kepada saudaranya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan, dilepaskan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dunia dan akhirah. Nah, qala syairu, berkata penyair, Allahu a'taka fabdhul min 'atiyatihi fal malu 'ariyatun wal 'umru rahhalu al malu kal ma'i in tahbis sawaqiyahu ya'san wa yajri ya'dhubu minhu salsalu. Berkata penyair ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadamu harta,
fabdhul min atiyatihi, maka keluarkanlah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Fal malu 'ariyatun, sebab harta itu adalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal umru rahalu, sementara umur itu akan pergi begitu saja. Umur itu akan berlalu. Al malu kal ma, harta itu bagaikan air yang mengalir. In tahbis sawaqiyahu yasan, apabila air itu kamu tahan alirannya, kamu tidak membiarkan air itu mengalir, lama-kelamaan akan terjadi perubahan pada air itu. Menjadi keruhlah atau berlumut, berubah warna. Itu kalau kamu tahan air tersebut. Wa iyajri, akan tetapi kalau air itu mengalir, ya'dzub minhu salsalu, maka menjadi tawar yang nikmat, yang mengalir dengan jernihnya. Maka demikian pula harta, kata penyair ini. Kalau kamu tahan, akan menjadi kotor harta itu, akan menjadi keruh. Ketika kamu menjadi seorang yang bakhil, kamu tidak sedekahkan, kamu tidak mengeluarkan sebahagian dari apa yang wajib untuk kamu keluarkan, maka harta itu akan menjadi kotor, keruh. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan mereka, membersihkan. Maka bersedekah itu akan membersihkan diri seseorang, jiwa seseorang, demikian pula membersihkan harta. Oleh karena itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu lahumus sadaqah, tidak dihalalkan bagi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam sedekah. Kenapa? Min awsakhin nas, karena sedekah itu dari saringan kotoran harta manusia. Nah, maka kalau ditahan semakin banyak kotorannya. Tapi kalau sering dikeluarkan sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan menjadi bersih seperti bersihnya air. Taqsimul ikhwan bihasabil muwasa'. Pembagian saudara, sahabat apabila ditinjau dari mereka yang menampakkan rasa solidaritas mereka terhadap saudara mereka, dalam hal betul-betul memperhatikan saudara mereka dalam memberikan bantuan, memberikan pelayanan khidmah apa yang dia mampu, maka terbagi menjadi beberapa bahagian. Waqad qassama al-Mawardi rahimahullah al-ikhwana bihasabil muwasati ila arba'ati aqsamin. Al-Mawardi rahimahullah telah membagi saudara itu apabila ditinjau dari sisi al-muwasah mereka, bantuan mereka, pelayanan mereka, terbagi menjadi 4 bahagian. Hariyun bil mar'i ya'ridha nafsahu 'alaiha, sepantasnya lah bagi seorang untuk menghadapkan dirinya kepada salah satu dari 4 bahagian ini. Termasuk bahagian manakah dia? Liya'rifa min ayyi sinfi huwa, agar dia mengetahui termasuk dari jenis manakah dia. Wa man minal asnafi yusahib, dan siapakah dari orang-orang pembagian yang disebutkan ini yang dia bersahabat dengannya. Bahwa saudara itu, ikhwan itu terbagi menjadi 4 bahagian. Wahiyah, yaitu minhum man yu'inu wa yasta'inu. Yang pertama, di antara ikhwan ada yang suka menolong dan dia juga suka meminta bantuan. Jadi suka membantu orang lain, dia juga suka meminta bantuan orang lain. Nah, ada orang butuh, dia bantu semampu dia tentunya. Dia butuh, dia minta bantuan kepada orang lain.
Ini pertama. Wa minhum man la yu'inu wa la yasta'in. Di antara mereka ada yang tidak mau membantu dan tidak mau minta bantuan. Jadi hidupnya sendiri. Tidak mau membantu orang lain, masa bodoh dengan orang lain. Juga tidak mau meminta bantuan orang lain. Dia merasa dirinya sudah cukup. Wa minhum man yasta'in wa la yu'in. Di antara ikhwan ada yang suka meminta bantuan orang tapi tidak suka membantu orang. Wa minhum man yu'in wa la yasta'in. Di antara mereka ada yang suka membantu tapi tidak suka meminta bantuan. Mana yang paling bagus? Yang mana yang paling bagus ini? Abu Ilham. Suka membantu orang lain dan tidak meminta bantuan. Yang paling jelek? Suka minta bantuan, dia tidak minta bantuan dia tidak membantu orang lain. Allahumma musta'an. Fa ammal mu'inu wal musta'in. Adapun jenis ikhwan yang pertama, yang suka membantu dan suka meminta bantuan orang lain, fahum mu'awidun munsif. Orang seperti ini itu mu'awid, ya, minta ada balasan, ya, ada balasan. Munsif. Nah, ini adil ini. Dia memberi, dia meminta. Jadi impas. Ya. Dia membantu, dia juga minta untuk dibantu oleh orang lain, oleh ikhwannya yang lain. Yu'addi ma alaih wa yastawfi ma lahu. Dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Dia membantu orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, wa yastawfi ma lahu, dan dia menyelesaikan apa yang dia punya. Kenapa? Karena dia minta bantuan kepada orang lain. Fahuwal qaruz yus'ifu 'indal hajah. Maka orang seperti ini ibaratnya seperti orang yang siap memberi pinjaman pada seorang. Qaruz, dia suka memberi pinjaman. Ya. Dialah yang akan mengobati ketika seorang itu butuh. Karena dia membantu orang, melayani orang. Seorang dalam keadaan kesulitan, dia berusaha untuk melepaskan dari kesulitan. Seorang butuh untuk diberikan bantuan harta, dia memberikan bantuan harta. Tapi dia juga minta bantuan kepada yang lain. Wa yastariddu 'indal istighna. Ya. Wa yastariddu 'indal istighna, dan dia menolak ketika dia merasa cukup. Wa huwa mashkurun fi ma'unatihi wa ma'dzurun fi isti'anatihi, fa hadha a'dalul ikhwan. Maka orang yang seperti ini itu disyukuri pertolongannya, bantuannya. Ya. Dan diberikan uzur ketika dia meminta bantuan kepada orang lain, diberi uzur. Maka ini ikhwan yang adil, paling adil. Impas kan. Ada orang lain minta bantuan, dia beri bantuan. Nah, giliran dia minta bantuan, ya, dia butuh, minta bantuan kepada ikhwan. Nah, ini mending, tengah-tengah ini. Ya. Yang kedua, wa amma man la yu'in wa la yasta'in. Adapun orang yang dia tidak membantu orang lain dan tidak pula meminta bantuan orang lain, fahuwa manazil. Orang seperti ini berbeda-beda kedudukan mereka. Qad mana'a khaira, dia telah mencegah dari kebaikannya karena dia tidak mau membantu orang lain, masa bodoh. Ya. Yang lain enggak punya uang, butuh mendapatkan pinjaman, masa bodoh.
terserah. Dan dia juga tidak pernah minta bantuan. Wa qama asyarrah, tapi dia juga menahan kejahatannya, kejelekannya. Ya. Dia menahan kejelekannya. Fa huwa la sadiqun yurja wa la aduwwun yukhsha. Maka dia ini bukan teman yang diharapkan, bukan pula musuh yang ditakuti. Ya. Dia tidak berharap cari teman. Tak butuh dia. Dia sudah merasa cukup dengan rumahnya, istrinya, anak-anaknya, pembantu-pembantunya, pelayannya. Nah, kalau dia butuh sesuatu, dia tinggal panggil pelayan, panggil pembantu, serba cukup. Nah, sehingga dia tidak butuh bantuan orang lain. Nah, dia memiliki semuanya. Nah, karena dia tidak butuh bantuan orang lain, maka dia juga berpikir ngapain dia akan bantu orang. Gitu. Kenapa dia membantu orang? Saya tidak butuh kepada mereka. Gitu. Jadi tidak berharap teman juga. Ya. Dan dia tidak ada musuh pula yang ditakuti karena dia tidak berbuat jahat. Dia tidak berbuat jahat. Waqad qala al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Telah berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, at-tariku lil ikhwan matruk. Orang yang meninggalkan ikhwan ditinggalkan pula dia. Kalau dia meninggalkan orang, ya dia ditinggalkan. Enggak akan ada orang mau jadi temannya dia. Enggak mau dimintai bantuan kok. Nah, dan memang dia juga tidak suka membantu yang lain, tidak mau membantu orang lain. Nah, wa idza kana kadzalik fa huwa kas-suratil mumatsalah yaruquka husnuha wa yakhunuka naf'uha. Jika demikian keadaannya, maka dia seperti perumpamaan sebuah gambar yang keindahannya menjadikan kamu merasa nikmat. Ya, akan tetapi manfaatnya yakhunuka naf'uha. Manfaatnya kamu tidak rasakan, mengkhianati kamu. Tidak kamu rasakan, hanya melihat gambar, oh cantik. Ada buah-buahan, enggak bisa juga diambil buahnya, gambar. Ya, tapi indah kelihatan, ada air mengalir, ya kan? Ya seperti itulah. Ya. Mau minta bantuan, dia nggak mau. Nah, ya. Dan dia juga tidak mau musiknya orang, tidak mau memberatkan orang lain, tidak mau meminta bantuan. Fala huwa madhmumun liqam'i syarri, maka dia tidak tercela karena dia menahan kejahatannya, kejelekan. Dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Wala huwa mashkurun liman khairi, tidak pula disyukuri karena dia mencegah dari berbuat kebaikan, tidak mau membantu orang lain. Wa in kana bil laumi ajdar, walaupun sebenarnya dia lebih layak untuk dicela. Kalau dia punya kemampuan untuk membantu orang lain, kenapa dia mencegah diri? Sehingga kata beliau lebih layak untuk mendapatkan celaan orang seperti ini, walaupun dia tidak berbuat kejahatan kepada orang lain. Tapi karena dia mencegah diri dari berbuat kebaikan, maka tidak sepantasnya. Anjuran dari Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Waqad qala syair, berkata seorang penyair, wa aswa'u ayyamil fata yauma la yura lahu ahadun yuzri 'alaihi wa yunkiru. Sejelek-jelek hari-hari yang dilalui oleh seorang pemuda, yauma la yura lahu ahadun yuzri 'alaihi wa yunkiru, adalah hari di mana tidak terlihat baginya seseorang yang berbuat kejahatan kepadanya dan mengingkarinya. Ya, ini hari-hari yang buruk kata penyair ini. Nah, ya, ini pada asalnya ini adalah hal yang tercela. Dia tidak berbuat kejahatan. Ya, namun dia mencegah diri dari kebaikan yang ada. Ghaira anna fasad al-waqti
wa taghayyuri ajalihi yujibu syukra man kana syarruhu maqtu'a wa in kana khairuhu mamnu'a. Hanya saja kata beliau, ya, rusaknya zaman, berubahnya kondisi zaman itu mengharuskan kita bersyukur kepada seorang yang kejahatannya terputus, yakni dia tidak berbuat kejahatan. Walaupun kebaikannya terputus pula, dia tidak berbuat kebaikan. Sekedar dia menahan diri dari kejahatan, itu sudah kita syukuri. Ya. Kata beliau, kenapa? Karena kondisi zaman sekarang yang penuh dengan kejahatan, orang-orang seenaknya berbuat kejahatan, berbuat zalim kepada yang lain. Maka kalau ada seorang dia tidak mengganggu orang lain, itu sudah cukup. Ya. Satu hal yang sudah patut disyukuri daripada mengganggu, daripada menzalimi. Walaupun dia tidak punya kebaikan yang diberikan pada orang lain, dia mencegah diri dari berbuat kebaikan. Walaupun dari sisi ini dia pantas untuk dicela, namun dari sisi lain ketika dia tidak berbuat keburukan, tidak menzalimi orang lain, tidak mau mengganggu orang lain, maka ya sudah disyukuri. Kama qala al-Mutanabbi, berkata al-Mutanabbi, inna la fi zamanin turika al-qabihu bihi min adharin nasi ihsanun wa ijmalu. Sesungguhnya kita hidup di sebuah zaman yang keburukan-keburukan itu ditinggalkan dari pengaruh yang ada pada manusia, itu termasuk perbuatan kebaikan. Ya, cukup keburukan itu ditinggalkan, itu sudah merupakan kebaikan. Ini kelompok jenis ikhwan yang kedua, yang tidak mau meminta bantuan, juga tidak mau membantu orang lain. Yang ketiga, wa amma man yasta'inu wa la yu'inu. Adapun orang yang meminta bantuan dan tidak suka membantu. Ya, taunya minta bantuan terus. Bantu orang enggak mau dia. Fa huwa laimun kallun wa mahinun mustadhallun. Kata beliau, orang ini tercela, laim, ya, kallun, membebani orang, terhinakan, rendah, ya, taunya minta bantuan tapi tidak pernah memberi bantuan kepada orang. Qad qata'a anhu ar-raghbah wa basata fihi ar-rahbah. Dia telah memutuskan darinya keinginan, ya, mau dimintai bantuan itu tidak mau. Ya, untuk apa? Kalau begitu, ada keinginan apa kamu ke orang tersebut? Tidak mau dimintai bantuan. Wa basata fihi ar-rahbah, dan dia membentangkan rasa takut padanya. Ada rasa takut. Kenapa? Nanti kalau ketemu minta bantuan lagi. Senangnya minta bantuan tapi tidak mau membantu orang lain. Allahumma musta'an. Fala khairuhu yurja wala syarruhu yu'man. Maka tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang ini. Tidak pula kejahatan yang kita merasa aman darinya. Wa hasbuka mahanatan min rajulin mustadqilin 'inda iqlalihi wa yastadqilu 'inda istiqlalihi. Cukuplah bagi kamu orang itu hina, orang itu rendah, apabila seseorang itu merasa berat untuk memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain, dan dia pun merasa berat ketika dia hendak menyelesaikan pekerjaannya sendiri sehingga butuh pertolongan dari orang lain. Ya, ini cukuplah orang itu mahin, hina, ya, maunya untung sendiri, ya, maunya dapat keuntungan terus, ya. Kalau membantu orang itu bagi dia merasa rugi. Nah, mending yang pertama tadi, ya, seperti orang yang berjual beli. Nah, dia membeli, yang satunya menjual. Jadi sama, impas, sama-sama mendapatkan keuntungan. Satu mendapatkan barang, yang satu mendapatkan uang. Nah, tapi ini maunya dikasih terus. Kasih. Enggak mau bayar. Nah, enggak mau bayar dia. Nah, jadi maunya dapat hibah terus.
dapat hadiah terus, ya, dan tidak mau memberi bantuan kepada seorang. Cukuplah orang itu mahin, hina seperti ini keadaannya. Falaysa limithlihi fil ikha'i hadzun, maka tidak ada bahagian seperti orang ini untuk kita jadikan sebagai saudara, sebagai ikhwan. Wala fil widadi nasibun, tidak pula dalam hal kecintaan ada bahagian, tidak sama sekali. Wa huwa mimman ja'alahu al-ma'mun min da'il ikhwan la min dawaihim wa min summihim la min ghidhaihim. Wa huwa mimman ja'alahu al-ma'mun min da'il ikhwan, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kita takut, ya, seorang itu takut dari penyakit saudara, satu yang dikhawatirkan, bukan dari obatnya, bukan dari kesembuhannya, bukan dari penawarnya, dan ditakuti dari racunnya, bukan pula dari hal-hal yang menyegarkan atau yang dia konsumsi. Maksudnya bahwa orang seperti ini, ya, tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai ikhwan, sebagai saudara, sebagai teman dekat. Kenapa? Memudaratkan, ya, memudaratkan. Nah, bukan obat yang diharapkan, tapi justru yang ada itu penyakit, racun. Nah, wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang bijak, syarru ma fil karimi ay yamna'aka khairah wa khairu ma fil la'im ay yakuffa 'anka syarrah. Berkata sebagian para hukama, sejelek-jelek orang yang mulia, orang yang mulia, kapan dia dikatakan jelek? Ketika dia tidak mau berbuat kebaikan kepadamu. Dia mencegah dari berbuat kebaikan. Itu orang mulia yang jelek itu. Ya. Dia bisa berbuat kebaikan. Dia mampu memberikan bantuan, tapi dia enggak mau. Ini orang mulia, tapi paling jelek. Paling jelek. Nah, dan yang terbaik, sebaik-baik orang yang hina adalah ketika dia mencegah dari berbuat jahat kepadamu. Berbeda kalau orang itu hina, dikenal kejahatannya, ketika dia tidak berbuat jahat kepadamu, wah sudah cukup itu sudah keselamatan, ya. Tapi berbeda kalau seorang punya dikenal dengan kebaikan, ketika dia mencegah diri dari berbuat kebaikan kepada kamu, berarti dalam hal itu dia menjadi orang yang paling buruk di antara orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan. Wa qala Ibnu Rumi, berkata pula Ibnu Rumi, "Adarna an-nakhla fi ibda'i syaukin yaruddu bihi al-anamilu an janahu." Kita telah memberikan uzur, kami telah memberikan uzur kepada pohon kurma tatkala pohon kurma itu menampakkan duri-duri. Tujuannya apa? Agar kemudian jari-jari ini tidak mampu untuk memetik buahnya. Ya, kita berikan uzur itu kepada pohon kurma, kata penyair ini. Fama lil ausajil mal'uni abda lana syaukan bila thamarin narahu. Akan tetapi kalau ada pohon ausaj itu pohon yang banyak durinya, ya. Tapi kalau pohon ausaj yang terlaknat, ya, karena tidak ada buahnya, yang ada hanya duri saja, ya. Ketika dia menampakkan kepada kita duri-durinya, bila samarin narah, tidak ada buah yang kita lihat. Apa keutamaan dia? Ya. Kalau pohon kurma kita beri uzur, dia punya duri, kata penyair ini. Biarlah punya duri, kita akan berusaha untuk menghilangkan. Kenapa? Karena ada tujuan, ada hal yang baik yang kita ingin ambil, kita ingin petik, yaitu kurmanya. Ya, manfaat. Tapi kalau ada pohon, durinya banyak, nggak ada buah lagi, ya, ada apa dia memperlihatkan taringnya di hadapan kita, gitu. Ya. Untuk apa? Mau dipetik sesuatu juga nggak ada buah. Nah, maksud beliau bahwa
kalau seorang itu seperti ini keadaannya, ya, yakni seperti pohon kurma. Pohon kurma ibaratnya seperti seorang yang karim, orang yang mulia, ya, punya keutamaan, suka memberikan kebaikan pada orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin yang namanya karim, kadang-kadang dia berbuat buruk. Seperti misalnya dia tidak berbuat kebaikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu ibaratnya seperti duri. Ya. Ya, kita beri uzur lah, namanya manusia. Ya. Tidak selalu lurus jalannya. Tapi kalau seorang itu sudah rendah kedudukannya, ya, sudah tidak punya harga diri, sombong lagi, tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, maunya terus dia meminta bantuan kepada seorang, maka uzur apa yang akan kita berikan pada orang seperti ini? Ibaratnya seperti pohon yang berduri dan tidak menghasilkan buah untuk dimanfaatkan oleh yang lainnya. Ini yang ketiga, dan ini yang terburuk. Yang keempat, amma man yu'inu wa la yasta'in. Adapun orang yang suka memberikan bantuan dan tidak suka meminta bantuan kepada orang. Fahuwa karimut tab' syakurus sun'in. Maka orang seperti ini tabiatnya mulia, perbuatannya terpuji. Wa qad haza fadilatai al-ibtida' wal-iktifa. Dia telah mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan al-ibtida', memulai, ya, memulai untuk memberi bantuan kepada seorang tanpa dimintai bantuan, dia memberikan bantuan. Dan dia juga mendapatkan keutamaan iktifa, merasa cukup dengan apa yang ada padanya, sehingga dia tidak butuh bantuan orang lain. Fala yara thaqilan fi naibatin wala yaq'ud an tahdhinat wala yaq'ud an tahdhinihi fi ma'unatin. Fahada asyraful ikhwani nafsa. Maka dia tidak melihat sesuatu yang berat ketika tertimpa musibah. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang berat. Dia mampu menanggung dirinya sendiri, maka dia tidak meminta bantuan kepada orang lain. Ya. Dan dia tidak duduk ketika dia mengetahui ada seorang dari ikhwan yang membutuhkan bantuan. Dia langsung bangkit dan berusaha untuk memberikan bantuan. Maka orang seperti ini adalah ikhwan yang paling mulia jiwanya. Wa akramahum tab'a. Dan tabiatnya yang paling mulia, yang paling dermawan. Fayanbaghi liman awjadahu az-zamanu mithlah wa qalla an yakuna lahu mithlun. Maka sepantasnya lah, ya, zaman ini menemukan orang yang seperti dia. Namun sangat sedikit orang yang seperti itu keadaannya. Kenapa? Li'annahu al-barrul karim wad-durrul yatim ayathni alaihi khinsirahu wa ya'udhu alaihi najidahu. Ya. Karena orang yang seperti ini benar-benar orang yang sangat baik sekali, mulia, permata, satu-satunya. Ini permata yang tiada duanya, sulit untuk didapatkan. Ya, sepantasnya lah untuk dipasang di jari kelingkingnya. Khinsir, ya, jari kelingking ini namanya khinsir. Kalau telunjuk namanya apa? Ibham. Ini ibu jari namanya ibham. Telunjuk sababah atau sabbahah. Tengah al-wusta. Ini apa ini? Jari apa ini? Hah? Manis. Manis ini. Rasa apa ini? Namanya apa ini? Binsir. Ini khinsir. Nah, kata beliau sepantasnya kalau mendapatkan teman yang seperti ini, itu taruh di jari khinsirnya, ya. Artinya dipakai, jangan dilepas. Simpan baik-baik. Dan dia gigit dengan gigi gerahamnya.
kalau menemukan ikhwan seperti ini keadaannya. Wa yakunu bihi ashadda dhinnan minhu binafaisi amwalihi wa saniyyi dhakhairihi, dan hendaklah dia terhadap ikhwannya tersebut lebih kikir daripada dia harus mengeluarkan harta yang berharga yang dia miliki. Lebih kikir. Kalau dia punya harta yang berharga, tentu dia berusaha untuk menyimpannya. Ya, saking sayangnya, saking senangnya dia simpan. Dia tidak mau keluarkan, dia tidak memberikan pada orang lain. Maka kalau bertemu dengan ikhwan seperti harusnya lebih kikir daripada menyimpan harta itu. Ya. Li'anna nafal ikhwan am. Kenapa? Karena manfaat saudara itu lebih umum sifatnya. Wa naf'al mali khas. Sedangkan manfaat harta itu khusus. Tapi kalau ikhwan manfaatnya umum. Ya. Untuk dia dan untuk yang lain. Demikian pula apabila disertai dengan akhlak, agama, ilmu. Wa man kana a'amma naf'an fahuwa biliddikhari ahaq. Barang siapa yang lebih umum manfaatnya, maka dia lebih berhak untuk menjadi barang simpanan. Qala Al-Farazdaq, berkata Al-Farazdaq seorang penyair masyhur, yamdi akhuka fala talqa lahu khalafa wal malu ba'da dhahabil mali muktasabu. Kalau saudaramu sudah pergi, kamu tidak akan menemui penggantinya. Saudara yang baik tentunya, saudara yang akhlaknya baik, karim, dermawan, mulia, saleh, ta'ah, ya. Kalau dia pergi berpisah dari kamu, sulit kamu mencari pengganti. Kamu tidak akan mendapati orang semisalnya. Ya. Itu kalau seorang itu mulia. Kalau seorang itu akhlak salihah. Ya, beda kalau seorang itu laim, rendah.